Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas. Benda yang bergerak vertikal ke atas mengalami perlambatan. Semakin lama semakin kecil kecepatannya. Perhatikan gambar ini. Ketika benda di bawah, dia punya kecepatan V0, sehingga geraknya adalah gerak ke atas. Jadi ke sana dari bawah ke atas, ya. Kemudian di sini ada gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Perpindahan ke atas cuman perlambatannya atau percepatan gravitasinya ke bawah. Sehingga semakin lama semakin tinggi, sehingga paling tinggi ketika di sini V akhirnya adalah 0. Setelah 0 dia akan turun kembali, maka dikatakan gerak jatuh bebas. Nah, yang kita bahas ini adalah gerak vertikal ke atas saja. Maka persamaan yang ada di sini, persamaan ini asalnya juga berasal dari GLBB, yaitu H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat atau AT. Nah, kalau di GLBB di awal, video yang awal kita bahas seperti ini. Karena dia diperlambat, maka min yang kita gunakan. Maka hanya adalah V0T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi semakin lama dia semakin tinggi, semakin naik. Nah, hanya dihitung dari mana? Hanya dihitung dari bawah, dari sini sampai ke atas sana, sampai ke atas. Ini adalah hanya. V0-nya apakah 0? Tidak. V0-nya tidak 0. Karena kalau 0 dia tidak akan bergerak naik. Jadi V0-nya tidak 0, tidak tahu nanti berapanya. Ini pasti tidak sama dengan 0. Pasti tidak sama dengan 0. Seberapa waktunya? Ya tergantung. Tergantung kecepatan ini pengaruhnya. Kalau hanya jauh, V0T-nya ya harus cepat. Kalau ngelemparnya lambat ya tidak tinggi dia. Semakin cepat semakin tinggi. Nah, jadi itu konsep dari gerak vertikal ke atas. Nah, kita tinjau lagi persamaan yang kedua. Kita perhatikan, kita harus ingat GLBB itu punya 3 persamaan. Ini baru persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua adalah ini. Ini masih kita hubungkan dengan gerak vertikal ke atas. V di sini adalah VT. Semakin lama semakin tinggi, maka VT-nya 0. Nah, dia perlu waktu dari bawah sampai atas. Dari titik A sampai titik B, sampai puncak. Dia butuh butuh waktu. Nah, untuk mencari waktu berapa sampai paling atas, maka kita gunakan persamaan ini. Ya. Karena yang paling atas itu adalah 0, VT-nya. Nah, saya tulis di sini VT sama dengan V0 min GT. Ketika paling di puncak, ketika di puncak VT-nya pasti 0. VT-nya di puncak. Tapi ketika di sini VT-nya tidak 0. Jadi VT itu V pada detik ke itu. Nah, kalau pas di puncak, ketika di puncak VT-nya sama dengan 0, maka bentar saya kasih warna lain biar mungkin lebih beda. Maka ketika VT-nya 0, yaitu 0 sama dengan V0 min GT. Maka nanti V0 sama dengan GT.
Jadi T-nya punya persamaan V0 per G. Nah, ini. Apakah ini kamu harus hafal? Kan enggak usah, cukup ini saja. Nah, jadi enggak banyak hafalan. Tapi konsepnya kalian yang paham. Nah, sekarang kalau ketinggian maksimum, ini persamaan yang keberapa ini? Ini persamaan yang kedua. Yang ketiga, ini persamaan yang ketiga. Kalau di video pertama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Saya tulis di sini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Karena dia diperlambat, jadi min. Ketika sampai puncak, ini nilainya 0. Berarti nilai VT kuadratnya adalah 0. Sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka kalau kita pindahkan, ini pindahkan ke kiri. Nah, ke kiri, maka minnya jadi plus. 2GH sama dengan V0 kuadrat. Maka hanya adalah V0 kuadrat per 2G. Apakah ini kamu hafalkan? Tidak usah. Ini hanya konsep yang harus kalian pahami. Rumusnya cukup berapa? Cukup ini aja. Jadi kalian tidak perlu banyak menghafalkan. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal sekian. Nah, kecepatan awalnya ada. Setelah 10 sekon besar kecepatan bola berapa? Nah, kita perhatikan di sini. Diketahuinya adalah V0-nya 50 meter per sekon, T-nya 10 sekon. Pertanyaannya ditanya V bola. Kita perhatikan ketika benda dilempar ke atas. Nah, kita gambar di sini. Ketika lempar ke atas ini sampai puncak dia akan turun lagi. Nah, di sini V-nya adalah 0. Di sini V0-nya bukan 0. Nah, V0-nya adalah 50. Kita pakai persamaan mana? Nah, coba kita analisis. Tadi rumusnya, rumusnya kita patokannya ini, saya kasih kotak ini. VT sama dengan V0 min GT. Kemudian delta X atau H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, datanya hanya aja V ada T. Maka yang ditanyakan adalah VT. Nah, V pada titik T. Kita masukkan ke sini bisa enggak? Di sini ada T-nya, ada V0-nya. Maka ini bisa kita masukkan saja. Di sini berarti VT, kesimpulannya pakai persamaan ini, V0 min GT. Kita masukkan V0-nya 50 min 10 kali berapa ini? Kali 10 T-nya. Berarti nilainya 50 min 100. Berarti nilainya min 50. VT-nya meter per sekon. Nah, artinya min kemana? Artinya min adalah ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan lagi, bola dilempar dari dasar, dilempar ke atas, kemudian turun sampai ke bawah. Di sini punya kecepatan V0-nya adalah 50. Kemudian ke bawah adalah min 50 meter per sekon.
Nah, sekarang pilihannya, besar kecepatan bola adalah 0, kemudian apakah ini, nah, jadi ada dua pilihan ini. 0 ketika benda di sini, nah, ketika besar di bawah, artinya dia tepat akan menyentuh tanah. Kalau tepat akan menyentuh tanah berarti nilainya adalah belum berhenti. Nah, jadi masih mau berhenti. Berarti jawabannya adalah yang ini. Nah, tapi nanti kalau dia melebihi dari 50, dia akan di sini, jauh di sini. Nah, di bawah ini. Maka dia sudah berhenti sebenarnya 0. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 50. Min ini menunjukkan arah. Berarti ini arah ke bawah. Ke bawah. Nah, begini cara memahami konsep dari gerak vertikal ke atas. Semoga kalian mampu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.